Selamat datang kembali di video pembelajaran kelas 6 SD. Kali ini akan membahas tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun kegiatan pembelajaran, pada pembelajaran 1 diantaranya berdiskusi untuk menentukan pembicara pidato, pendengar pidato, tempat dan suasana pidato, menyusun konsep urutan isi pidato, mengamati perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas, dan membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Adapun kompetensi yang dikembangkan diantaranya sikap menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dengan cermat, pengetahuan mengidentifikasi unsur-unsur pidato dan menyikapi ciri-ciri pubertas, serta keterampilan menuliskan unsur-unsur dari pidato. Sedangkan tujuan pembelajaran 1 pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. Yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Dan tujuan pembelajaran yang kelima adalah melalui kegiatan praktik berkelompok, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Jadi untuk materi pembelajaran kita kali ini ada 3 diantaranya. Yang pertama tentang pidato. Yang kedua, materi kita adalah tentang ciri masa pubertas. Dan materi pembelajaran yang ketiga adalah cara menyikapi masa pubertas. Selanjutnya kita simak gambar berikut. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan jawabanmu melalui tulisan pada buku tugasmu masing-masing. Selanjutnya, silakan kalian baca teks non-fiksi pada buku siswa kalian yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Teks non-fiksi tersebut menceritakan tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu RT untuk kampungnya. Setelah membaca teks tersebut, maka selanjutnya silakan anak-anak cermati dan coba jawab beberapa pertanyaan seperti berikut. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Jawabannya Ibu Erika. Selanjutnya, siapa pendengar dari pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu? Jawabannya warga kampung Sehat Melati, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Visioner, artinya memiliki tujuan ke arah yang lebih baik, serta pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang dialami oleh warga kampung tersebut. Selanjutnya, silakan anak-anak diskusikan dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan.
Coba tuliskan pada buku tugasmu di mana tempat pidato tersebut dan bagaimana suasana saat disampaikannya pidato tersebut. Berikutnya, ayo mencoba berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT sang pemersatu, lengkapi bagian berikut yang berisi konsep pidato berdasarkan tema, pembicara, pendengar, tempat, serta urutan dari isi pidato. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Konsep pidato dari bacaan Ibu RT sang pemersatu dimulai dari tema, yaitu kesehatan, di mana membahas mengenai pos pelayanan terpadu. Yang menjadi pembicara adalah Ibu Erika yang berperan sebagai Ibu RT. Pendengarnya adalah warga kampung Sehat Melati, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Tempat pidato di Kampung Sehat Melati. Untuk urutan isi pidato pada umumnya terdiri dari yang pertama judul pidato, yang kedua bagian pembukaan, yang ketiga bagian isi, yang keempat bagian penutup, dan yang terakhir yang kelima adalah salam penutup. Informasi yang dapat ditangkap dari teks tersebut adalah kita harus dapat menjaga kesehatan, khususnya pada masa pubertas. Nah, sekarang silakan diskusikan apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Jika sudah, mari kita diskusikan bersama-sama. Perbedaan fisik laki-laki. Dilihat dari ciri fisik sebelum pubertas, anak laki-laki diantaranya yang pertama belum tumbuh jakun, selanjutnya dada belum berbentuk atau berotot, belum tumbuh jerawat, serta belum tumbuh rambut di ketiak maupun pada alat kelamin. Sedangkan ciri fisik anak laki-laki setelah masa pubertas diantaranya yang pertama sudah tumbuh jakun, yang kedua dada tampak berbentuk atau berotot, yang ketiga mulai tumbuh jerawat, dan sudah tumbuh rambut di ketiak serta di alat kelamin. Untuk menyikapi masa pubertas dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya yang pertama, dengan selalu menjaga kebersihan tubuh, mandi 2 kali sehari ataupun tidak menggunakan pakaian yang lembab di area kelamin. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Yang ketiga, hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, pilihlah tontonan yang sesuai dengan umur kalian. Dan yang kelima, rajinlah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, selanjutnya silakan anak-anak berkreasi dari pembelajaran pada tema 6. Anak-anak sudah mengetahui masa pubertas dan pada hari ini sudah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya yang berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama teman kelompokmu ataupun bisa mandiri. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti pada gambar, di mana rencana karya berisi jenis karya, bahan dan alat, serta isi dalam karya yang akan kamu buat. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, ayo renungkan kembali pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini, keterampilan apa yang kamu latih pada hari ini, serta sikap apa yang sudah kamu kembangkan dan kamu dapatkan pada hari ini. Untuk kerjasama dengan orang tua di rumah, diskusikanlah nanti dengan orang tuamu nama-nama pemimpin yang kamu ketahui yang ada di lingkungan sekitarmu. Tuliskan hasilnya seperti pada tabel berikut di buku tugasmu masing-masing.
Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.